Shalom anak-anak teacher, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat belajar hari ini. Oke, teacher menyapa kalian kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan tidak lupa pula, teacher masih mengingatkan kepada kalian untuk tetap anak-anak teacher terus mengikuti protokol kesehatan dimanapun anak-anak teacher berada. Nah, anak-anak teacher yang teacher kasihi, kelas 4 seluruhnya, teacher berharap anak-anak teacher tetap melakukan renungan pagi kalian di rumah masing-masing, membaca Alkitab atau follow the Bible, berdoa syafaat dan berdoa setiap hari di rumah masing-masing, karena itu yang menjadi kekuatan dan sebagai dasar pondasi kalian. Oke? Kelas 4, pelajaran 4, kita masuk dalam materi kita, yaitu Amos, manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Oke, di sini teacher akan menyampaikan sedikit kepada kalian ya. Tentu kalian nanti akan ada sebuah video yang akan teacher putarkan melalui pembelajaran ini, di mana menjadi bahan panduan Alkitab kita, yaitu Amos 1 pasal 1 ayat 1 dan Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Nah, pada pelajaran yang lalu kamu belajar tentang Allah menolongmu ketika kamu sedang mengalami sukacita, duka cita, ataupun ketika sedang menghadapi masalah. Nah, kini kamu akan belajar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan atau kelemahan. Namun, setiap orang juga mendapat anugerah Allah sehingga ia memiliki kelebihan atau kekuatan, atau biasa kita sebut talenta. Ya. Talenta. Allah memilih kita walaupun kita penuh dengan kelemahan atau keterbatasan, karena Allah mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Inilah yang juga dialami oleh Amos. Nah, Amos berasal dari Tekoa. Letak Tekoa di sebelah selatan Yerusalem, yaitu di pinggir padang gurun Yehuda. Nah, pekerjaan Nabi Amos beternak domba dan memungut buah ara hutan. Itu di pasal 1 ayat 1 dan pasal 7 ayat 14. Ya. Amos bukan seorang nabi yang biasa berbicara di depan orang banyak. Dia adalah orang biasa, namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa. Tugas Amos adalah menyampaikan bahwa kesabaran Allah akan berakhir dan Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahnya akan dibagi-bagikan. Umatnya akan diusir dan para pemimpin akan hancur karena perang. Itu dapat kalian baca pada kitab Amos 7, pasal 7, ayat 14 sampai 17. Nah, anak-anak teacher sekalian, Amazia, imam di Betel, tidak suka mendengar seruan Amos. Ia menyuruh Amos pergi, namun tantangan ini tidak membuat Amos mundur, karena ia yakin Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Amos mengatakan bahwa dia bukan nabi dan bukan dari keluarga nabi. Dia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara. Namun Tuhan Allah memanggil dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel dari segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan Allah. Itu dalam pasal 7 ayat 10 sampai 15. Amos menegur orang Israel untuk menumpuk kekayaan untuk diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Israel akan hancur sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka.
Itu terdapat dalam pasal 5 ayat 4-6. Nah, bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah agar beroleh keselamatan. Nah, pelajaran ini mengingatkan kita bahwa ketika memilih seseorang untuk melakukan sesuatu, kita sering sekali mempertimbangkan kemampuan dan pengalamannya. Misalnya, kita memilih Rita untuk menjadi ketua kelas karena kita tahu Rita mampu untuk menjadi ketua kelas. Nah, kita memilih Udin menjadi ketua sepak bola karena kita tahu dia lihai bermain sepak bola. Kita memilih Elias menjadi peserta lomba pidato antar sekolah karena kita tahu dia pandai berbicara dan bercerita. Bagaimana dengan Amos yang disebut-sebut dalam bacaan kita hari ini? Ia sebenarnya bukan orang yang hebat dan istimewa. Dia hanya peternak domba, tetapi dia dipakai oleh Allah untuk menjadi pembawa pesannya. Oke, sekian anak-anak teacher yang dikasih oleh Tuhan. Nanti teacher minta kalian mengerjakan halaman 31 ya. Di situ kalian bisa mengamati dengan lebih jeli. Tulislah pengamatanmu pada garis-garis yang tersedia di bawah ini tentang orang yang biasa-biasa saja tetapi dipakai Allah. Ingat, boleh tokoh pahlawan, atau dia seorang pendeta, atau apapun itu boleh kalian tuliskan di kolom halaman 31 ini anak-anak teacher. Itu aja tugasnya di halaman 31. Kalian boleh jawab nanti di buku catatan atau buku latihannya. Oke, selamat menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Hari ini kelas 4 akan belajar pembelajaran 4. Tema kita hari ini Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Dalam kitab Amos 1 ayat 1 dan kitab Amos 5 ayat 4-6 subtema pertama. Tapi sebelum kita memulai, kita mau berdoa ya anak-anak. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau memulai pembelajaran agama Kristen. Berkati dari awal sampai akhirnya. Sama-sama kita katakan amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan yang dimiliki. Setiap orang pasti memiliki talenta yang berguna bagi kehidupannya. Tuhan menciptakan manusia begitu unik. Unik artinya tidak sama, beragam, berbeda secara jasmani maupun rohani. Begitu juga talentanya yang diberikan oleh Tuhan, yang berbeda-beda. Misalnya ada yang bisa menyanyi, bermain musik, melukis, menari, dan banyak lagi. Talenta adalah karunia atau kemampuan atau bakat yang dimiliki manusia sejak lahir. Jika saat ini talenta kita belum tampak nyata, mungkin belum tergali. Nanti jika sudah tergali dan diasah dengan baik, akan menjadi ciri khas dan suatu keistimewaan tersendiri bagi kita. Kamu akan belajar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan atau kelemahan. Namun, setiap orang juga mendapat anugerah Allah sehingga ia memiliki kelebihan atau kekuatan atau biasa kita sebut talenta. Allah memilih kita walaupun kita penuh dengan kelemahan atau keterbatasan, karena Allah mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Ini adalah yang juga dialami Amos. Kita akan belajar kisah Amos yang dipakai oleh Tuhan. Amos berasal dari Tekoa. Letak Tekoa di sebelah selatan Yerusalem, di pinggir padang gurun Yehuda. Pekerjaan Amos berternak domba dan memungut buah ara hutan. Dalam Amos 1 ayat 1 ayat 7-14. Ia dipanggil Tuhan ketika Uzia menjadi raja Yehuda dan Yerobeam menjadi raja Israel. Amos artinya penanggung jawab beban. Amos bukan seorang nabi
yang biasa berbicara di depan banyak orang. Dia bukan seorang orator atau ahli pidato. Namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Pertama, Allah akan menghakimi bangsa Israel. Kedua, anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Ketiga, tanah akan dibagi-bagikan. Keempat, umat akan diusir. Kelima, para pemimpin akan hancur kena pedang. Israel hancur sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah karena harus hidup sesuai dengan perintah Allah agar beroleh keselamatan. Beberapa teguran Amos kepada orang Israel yaitu pertama, penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras. Amos 3 ayat 9-15. Yang kedua, bagian B, wanita-wanita Samaria yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan suka menindas orang lain. Amos 4 ayat 1-3. Bagian C, ibadat yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan Betel. Di dalam Amos 5 ayat 21-17. Bagian D, mereka suka menindas orang lemah. Amos 2 ayat 6-8. Bagian E, kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Amos 8 ayat 4-6. Amazia, imam di Betel, tidak suka mendengar seruan Amos. Dia menyuruh Amos pergi. Namun tantangan ini tidak membuat Amos mundur karena ia yakin Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Amos 5 ayat 4-6. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah agar beroleh keselamatan. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar bahwa ketika memilih seseorang untuk melakukan sesuatu, seringkali kita mempertimbangkan kemampuan dan pengalamannya. Seseorang dipilih jadi ketua kelas karena misalnya dia mampu memimpin, pintar dan hebat, dan banyak lagi. Tapi kita bisa lihat dari kisah Amos yang disebut-sebut dalam bacaan kita hari ini. Dia sebenarnya bukan orang yang hebat dan istimewa. Dia hanya peternak domba, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Tampaknya Allah memilih Amos bukan karena keahliannya yang kasat mata. Allah memilih dan memilah dengan melihat hati dan kemampuan dan memampukan orang yang ia pilih. Allah memilih Amos yang biasa untuk menjadi luar biasa, yakni menjadi penyambung lidah Allah kepada umatnya. Kamu anak yang sangat istimewa. Masing-masing orang mempunyai kriteria yang berbeda-beda tentang menjadi anak yang istimewa. Ada yang mengatakan anak istimewa adalah mereka yang berasal dari keluarga terhormat. Ada juga yang mengatakan anak istimewa adalah mereka yang memiliki nilai-nilai bagus, atau anak istimewa adalah mereka yang memiliki rumah yang besar dan indah. Dan masih banyak lagi kriteria istimewa itu. Sebenarnya kita semua adalah anak istimewa. Tentu kita ingat beberapa pembelajaran sebelumnya yang berbicara tentang betapa istimewanya kita, karena kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi seperti apapun keadaan kita, latar belakang atau asal kita semua adalah anak istimewa. Jadi anak-anak, kesimpulan dalam pembelajaran kita, ada banyak hal yang membuat kita istimewa. Oleh sebab itu, apapun latar belakang kita, suku, bahasa, keluarga, dan lain-lain, kita tidak perlu minder atau rendah diri, sebab Tuhan telah memberikan kita talenta sehingga menjadi
orang yang istimewa. Namun kita juga jangan menjadi sombong, melainkan harus tetap rendah hati. Terus asah kemampuan atau potensi diri kamu ya. Kamu ciptaan Tuhan yang istimewa dan hebat. Hebat di mata Tuhan, kamu istimewa dan luar biasa. Kamu pasti bisa menjadi orang yang hebat. Sekarang tugas kamu adalah tulislah di buku tulis kamu atau buku paket agama Kristen kamu jawaban soal-soal di bawah ya. Yaitu pertama, jelaskan apa pengertian talenta yang kamu pahami. Kedua, bukalah buku paket agama Kristen kamu halaman 27 dan 28. Kerjakan soal berikut. Nah, selamat mengerjakan ya anak-anak. Sekarang kita mau tutup pembelajaran kita di dalam doa. Ya Allah, terima kasih kami boleh belajar dari talenta Nabi Amos. Tolonglah kami supaya mampu melakukan teladan yang ditunjukkan Nabi Amos. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak, bye-bye. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sosok Amos sebagai seorang nabi tidak begitu sering diangkat menjadi topik khotbah atau cerita sekolah minggu. Karena ia tidak memiliki kisah epik seperti Musa membelah laut atau Yunus, nabi sebelum dia, yang berada di perut ikan selama 3 hari. Walau demikian, Tuhan memakai Amos untuk melakukan sesuatu yang sangat penting dan relevan hingga saat ini, yaitu menegur kebobrokan moral dan menyuarakan buruknya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Apa saja fakta menarik tentang Nabi Amos? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang pertama, Amos berasal dari wilayah Tekoa di kerajaan Yehuda. Tekoa hanya berjarak 12 km dari Yerusalem. Dan pada masa Amos hidup, wilayah tersebut merupakan bagian dari kerajaan Yehuda. Saat ini, wilayah Tekoa atau dalam bahasa Arab adalah Tuku, merupakan bagian dari wilayah Palestina dan merupakan bagian dari desa Arab Al-Ta'amira. Orang Yahudi mengasosiasikan daerah Tekoa dengan orang berhikmat. Hal ini dikaitkan dengan kisah wanita bijak dari Tekoa yang menasihati Daud untuk menerima kembali anaknya Absalom. 2 Samuel 14. Yang kedua, arti nama Amos dan latar belakang kehidupannya. Nama Amos dalam bahasa Ibrani berarti beban atau menanggung beban dari Allah. Hal ini mungkin dikaitkan dengan panggilan Amos sebagai nabi. Ia adalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan, dan dia mengatakan bahwa aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Amos 7 ayat 14. Apa yang dikatakannya itu untuk menegaskan bahwa Tuhan secara khusus memanggilnya, walau latar belakangnya adalah orang biasa, bukan dari suku Lewi, para imam, atau rohaniawan. Yang ketiga, menjadi nabi di masa Raja Yerobeam II dan Raja Usia. Amos hidup pada abad 8 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Yerobeam II dari Kerajaan Utara atau Israel yang saat itu sedang berada pada masa jaya, dan Raja Usia dari selatan, yaitu Kerajaan Yehuda. Saat itu, Israel dalam masa jayanya karena berhasil merebut kembali beberapa wilayah dan menaklukkan kerajaan Moab dan sebagian wilayah Aram. Bahkan Damaskus, ibu kota Suriah pada masa itu berada di bawah kekuasaan Israel. Yang keempat, menyampaikan teguran atas penyembahan berhala dan kesenjangan sosial. Dalam kemakmurannya, Israel hancur secara moralitas. Mereka bukan hanya menyembah berhala-berhala, namun juga mengabaikan perintah Tuhan untuk menolong orang-orang miskin dan tidak menjalankan keadilan dan kebenaran. Amos dipanggil Tuhan untuk menegur Israel karena hal tersebut. Amos juga menyampaikan teguran dan nubuatan kepada Yehuda dan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel seperti Tirus, Edom, Amon, dan Moab. Yang kelima, menubuatkan kehancuran Israel dan digenapi saat Israel ditaklukkan oleh Asyur. Teguran yang disampaikan oleh Amos tidak dihiraukan oleh Israel. Hal ini membawa kepada penggenapan dari nubuatannya, yaitu kehancuran Israel. Walau ia tidak menyebutkan negara mana yang akan menaklukkan Israel, namun pemerintahan Yerobeam kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Asyur sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yang keenam, menubuatkan pemulihan Israel dan pemerintahan Sang Mesias. Selain menubuatkan kehancuran, Amos juga membawa pesan penting di pasal 9, di mana ia memberitakan pesan pengharapan akan pemulihan Israel.
Namun, nubuatan pemulihan Israel ini mengacu kepada kedatangan Sang Mesias, di mana Dia memerintah tidak hanya Israel, namun juga sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang tersebut milikku. Amos 9 ayat 11-12. Yang ketujuh, masa pelayanan yang pendek dan kematian Amos. Masa pelayanan Amos sangat pendek, hanya sekitar 5 tahun saja, mulai dari tahun 760 sampai 755 sebelum Masehi. Saat pergi ke Betel, ia melakukan konfrontasi dengan Imam Amazia dan membuatnya diusir kembali ke Yehuda. Para ahli memperkirakan karena pengusiran tersebut, Amos menyadari ia tidak bisa memenuhi tugasnya untuk menyampaikan suara Tuhan kepada Israel sehingga ia menuliskan nubuatan dan penglihatannya. Ia kemudian tinggal di Yerusalem dengan beberapa pengikut setianya. Menurut sebuah tulisan apokripal berjudul The Lives of the Prophets, menyatakan bahwa Nabi Amos dibunuh oleh anak Amaziah, Imam Betel. Walau demikian, banyak ahli meragukan kebenaran catatan tersebut. Itulah 7 fakta menarik kehidupan Amos, walau memiliki latar belakang sebagai orang biasa, namun berjalan dalam ketaatan untuk menyampaikan suara Tuhan untuk kondisi moralitas yang bobrok dan kesenjangan sosial yang memprihatinkan. Oke, segitu dulu ya Jesiers. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian Fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video Fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp100.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless!